Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang Selatan dari kelas 10-7 kelompok 8 akan memberikan penjelasan atau presentasi kami dalam proyek matematika yaitu statistika. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia yang akan menjelaskan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram lingkaran. Saya Karissa Febriani yang akan menjelaskan urutan pemusatan data. Saya Rizka yang akan menjelaskan tentang ukuran penempatan data. Saya Dr. Heri Wibowo, gimana cara membuat histogram. Saya dari Syafir Setiawan yang akan menjelaskan ukuran penyebaran data. Nah, tanpa berlama-lama, mari simak video kami. Nah, pertama-tama kita harus mencari data terlebih dahulu. Perintah pertama di sini adalah diskusikan dan kerjakan proyek ini dengan teman dalam kelompok matematika. Kedua, carilah data yang sudah ditentukan per kelompok berdasarkan sampel seluruh siswa di kelasmu. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, kelompok 8 mendapatkan data tinggi badan dalam sentimeter anak ekskul basket. Data yang masih teracak seperti ini. Lalu data acak ini harus disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan terlebih dahulu jangkauan yang menghitungnya memiliki rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimal di sini adalah 74 dan nilai minimal di sini adalah nilai terkecil 143. Jadi 174 dikurangi 143 sama dengan 31. Didapatkan jangkauan adalah 31. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas memiliki rumus 1 ditambah 3,3 log n. N di sini merupakan banyak data yang kita miliki dari data acak tadi. Data acak tadi memiliki data sebanyak 50. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu log 50. Dan log 50 memiliki hasil yaitu 1,699. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikali 1,699. Kita harus mengkalikan 3,3 dengan 1,699 ini terlebih dahulu yang menghasilkan 56067. 56067 ini kita tambahkan dengan 1 yang menghasilkan 6,6067 yang dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya, jika sudah mencari jangkauan dan banyak kelas, kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Di sini sudah kita ketahui jangkauan memiliki nilai 31 dan banyak kelas memiliki nilai 7. Jadi 31 dibagi 7 yaitu 4,429 yang dibulatkan menjadi 5. Nah, di sini selanjutnya baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Banyak kelas di sini menentukan banyak baris yang akan digunakan di dalam tabel distribusi frekuensi. Ini di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan sampai kelas 7 di paling bawah. Lalu panjang kelas merupakan sama dengan panjang interval di mana setiap kelas memiliki panjang interval 5. Maksudnya gimana sih? Misalnya
Kelas ke-1 memiliki panjang interval 143 sampai 147, yang artinya terdapat nilai 143, 144, 145, 146 hingga 147. Ya, lalu sama seterusnya hingga kelas ke-7 yang paling bawah, yaitu 173 sampai 177. Di tabel distribusi milik kita terdapat turus, frekuensi kumulatif, dan nilai tengah. Frekuensi kumulatif dibuat dengan frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 5, frekuensi kumulatif kelas kedua itu 10, dengan menambahkan frekuensi kelas setelah dan sebelum, yaitu 5 ditambah 5 menjadi 10. Maka itu frekuensi kumulatif kelas kedua dan seterusnya hingga frekuensi kumulatif kelas terakhir. Nilai tengah didapatkan dengan 1/2 dikali 143 ditambah 147. Pertama-tama tambahkan 143 dan 147 ini merupakan interval dari setiap kelas ya, di mana sebelah kiri merupakan batas kelas bawah dan sebelah kanan merupakan batas kelas atas. Jadi rumusnya nilai tengah adalah 1/2 dikali batas kelas bawah ditambah batas kelas atas. Dihitung semua per kelas dan mendapatkan hasil 143, 150, 155, 160 dan seterusnya. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, poin keempat yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang telah kalian buat, sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, nah di sini sebelum membuat diagram lingkaran, kita harus mencari sudut untuk setiap kelas dan persentase setiap kelas. Persentase memiliki rumus yaitu frekuensi per N yang merupakan banyak kelas dikali 100%. Di sini kami contohkan pada kelas pertama memiliki frekuensi 5, yang berarti kita menghitung 5/50 dikali 100% yang menghasilkan 10% dan seterusnya hingga kelas paling akhir. Dan untuk sudut sendiri kita menghitung dengan frekuensi per N dikali 360 derajat. Karena di satu lingkaran, kenapa sih 360 derajat? Karena di satu lingkaran ini seluruhnya merupakan 360 derajat. Nah, di sini kita menghitung mencontohkan di kelas pertama yaitu 5/50 dikali 360 derajat menghasilkan 36 derajat. Setelahnya hitung hingga akhir dan tambahkan semuanya untuk memastikan hasilnya mendapatkan 360 derajat. Nah, di sini dan jika sudah didapat hasilnya, kita membuat lingkaran terlebih dahulu dan garis pertama. Lalu kita harus membuat sudutnya sesuai dengan sudut yang sudah kita cari. Lalu setelahnya kita tambahkan persenan di dalam diagram lingkaran agar mengetahui Selanjutnya, jika sudah diketahui semua persentase dan sudut, kita membuat lingkaran terlebih dahulu untuk ruangnya dan membuat garis pertama. Dan kita membagikan lingkaran ini menjadi beberapa bagian dengan sesuai sudut yang sudah kita cari. Setelahnya kita tambahkan persentase untuk menunjukkan bagian-bagian itu ada di kelas mana sih. Contohnya kayak ini 143 sampai 147 memiliki 36 derajat dengan 10% presentasenya. Dan lanjut akan ada materi yaitu histogram yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Sebelum membuat histogram,
kita tentukan terlebih dahulu, yaitu batas bawah kelas yaitu 143, 148, 153, 158, 163, 168, dan 173. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Yang kedua, batas atas kelas yaitu kelas 1 yaitu 147, kelas 2 152, kelas 3 157, kelas 4 162, kelas 5 167, kelas 6 172, dan kelas 7 dan terakhir 177. Di sini kita terlebih dahulu menghitung nilai tengah atau XI. Caranya yaitu 1/2 dikali tanda kurung batas bawah ditambah batas atas. Di sini kita ambil batas bawah yaitu dari kelas 1 143. Habis itu ditambah batas atas di kelas 1 147. Habis sudah mendapatkan nilai, kita kali 1/2, sudah mendapatkan hasilnya 145. Karena di sini kita sudah menghitung, kita akan lanjut ke step keempat. Tapi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Gimana cara dapat 142? Di sini kita hitung dari batas bawah kelas yang tadi di tabel 143 sini, kita kurang 0,5 akan menghasilkan 142,5 dan seterusnya. Nah, habis itu yang terakhir tapi atas kelas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, di sini kenapa bisa dapat 147,5, yaitu dari tepi atas kelas atau batas atas. Di sini 147 ditambah 0,5. Kita lanjut membuat histogramnya. Kita pertama membuat garis lurus yang di sini adalah tepi bawah kelas 142,5, ada kelas 1 142,5, kelas 2 147,5, kelas 3 152,5, kelas 4 157,5, kelas 5 162,5, kelas 6 167,5, kelas 7 172,5, kelas 8 177,5. Yang garis lurus ini adalah frekuensinya. Oke. Lanjut, di sini kita hitung dari 0 sampai ke 5. Mengapa dapat 5? Dari 142,5 sampai 147,5, frekuensinya adalah 5 di tabel sebelumnya. Lanjut. Di sini ada 148 sampai 152,5. Di sini frekuensinya adalah 5. Kita akan membuat histogramnya seperti ini. Lanjut, kita 153 sampai 162,5. Frekuensinya adalah 14. Jadi kita akan membuat garis seperti ini dan menentukan frekuensinya dengan sejajar. Lanjut, kita ke 163 sampai 167,5. Frekuensinya adalah 11. Kita membuat sama seperti sebelumnya dengan garis turun karena frekuensinya turun. Lanjut 168 sampai 172,5. Di sini frekuensinya adalah 3. Jadi kita membuat tabel turun seperti sebelumnya. Kelas terakhir 173 sampai 77,5. Di sini frekuensinya adalah 2. Kita buat sejajar karena frekuensinya sama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, serta modus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mean. Mean ini rumusnya X bar sama dengan sigma XI dikali FI. FI ini frekuensi data ke I, XI ini nilai data ke I per sigma FI. Nah, sebelum kita menjelaskan yang ini, saya akan menjelaskan dulu yang di tabel ini, data interval. Data intervalnya dari 14
3 sampai 177. Nah, ini tuh simbolnya sigma. Nah, frekuensi ini itu terdapat dari tiap ini dari sini hasil datanya itu ada berapa. Di 143 nya ada berapa, 144 ada berapa, 146, 147 dan seterusnya. Jadi 143 sampai 147 ini ada 5. Nah, ini semua dijumlahin hingga 50, hasilnya 50. Nah, selanjutnya yaitu nilai data ke I. Ini itu bisa kita lihat dari sini nilai tengahnya. Itu cara hitungnya 1/2 dikali 143 ditambah 147 sama dengan 145. 1/2 dikali 148 ditambah 152 sama dengan 150 hingga nilai data ke 7. Ini. Nah, selanjutnya saya menjelaskan frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 145 dikali di data ke 1 yaitu 145 kali 5 sama dengan, jadi 145 ini dari nilai tengah ini dan 5 ini dari frekuensi data ke I. Jadi 145 dikali 5 sama dengan 725, 150 kali 5 sama dengan 750, 155 kali 14 sama dengan 2170, 160 kali 12 sama dengan 1920, 165 kali 10 yaitu 1650, 170 dikali 2 340 dan yang terakhir 175 kali 2 350. Ini semua di total hingga hasilnya 7905 atau 7905. Nah, di sini dari hitungan pada tabel tadi itu dapat dihitung X bar sama dengan 7905. Ini yang dari frekuensi dikali nilai tengah totalannya per 50 dari frekuensi ini. X bar sama dengan 158,1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai tengah atau median. Median itu rumusnya ME sama dengan TB plus TB itu tepi bawah sama ditambah 1/2N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali P atau panjang interval. Nah, di sini letak kelas mediannya itu 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Nah, 50 ini itu dapetnya dari frekuensi yang ini ya, hasil frekuensi jumlahnya ini 50. Jadi 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Nah, frekuensi kumulatif yang menempati angka 25 itu terletak di kelas 158 sampai 162. Nih. Dengan frekuensi kumulatif 36. Nah, tepi bawah dari median adalah 158 dikurang 0,5 sama dengan 157,5. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 24. Kita lihat dari sini. Nih, frekuensi sebelumnya itu 24. Nah, panjang intervalnya itu 5. Jadi jarak antara 158 sampai 162 itu ada 5 panjang intervalnya. Nah, kita jabarkan median sama dengan 157,5 ditambah 25 dikurang 24 per 12 dikali 5. 157,5 ini kita turunin ke bawah ditambah 1/2 dikali 5. Nah, 1/2 ini itu dapatnya dari 25 dikurang 24. Selanjutnya sama dengan 157 dikurang 5 ditambah 0,4167 itu dapatnya dari 5 kali 1/2. Nah, selanjutnya sama dengan 157,5 lagi diturunin ke bawah ditambah 0,42 itu dapat dari
dibulatkan dari 0,4167. Dengan dibulatkan lagi menjadi sama dengan 157,92. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modus. Modus ini ada rumusnya, yaitu MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, letak kelas modus itu frekuensi tertingginya adalah 14, terletak di kelas 153 sampai 157. Kalau kita lihat di sini, ini sesuai dengan tabel ya, data intervalnya. Ini data kelas ketiganya yaitu 153 sampai 157 dengan frekuensi 14. Nah, D1 itu sama dengan 14, ini frekuensi tertingginya 14 dikurang 5. 5 ini itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nih, frekuensi ini dengan kelas sebelumnya, dengan frekuensi sebelumnya 5 sama dengan 9. D2 sama dengan frekuensi tertingginya 14 dikurang selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya yaitu 12. Nih, 12 sama dengan 2. Nah, kalau kita jabarkan, modus sama dengan 152,5 ditambah 9 per 9 tambah 2 dikali 5. Oh iya, sebelumnya ini 152,5 ini tuh dapatnya dari 153 tepi bawahnya yaitu 153 dikurang 0,5, hasilnya 152,5. Nah, jadi 152,5 ditambah 9 per 9 tambah 2, 9 ini dapat dari ini, dari hasil 14 kurang 5, 9 per 9 plus 2 dikali 5. 5 ini dari panjang intervalnya ini. Nah, jadi 152,5 ini diturunin ditambah 9 tambah 2 itu 11. 9-nya diturunin ke bawah jadi 9 per 11 dikali 5. Nah, terus sama dengan 152,5 diturunin ke bawah ditambah hasil 5 kali 9 per 11 itu 4,09. Nah, dibulatin menjadi sama dengan 156,59. Jadi didapatkan nilai mediannya adalah 158,1, mediannya adalah 157,92 dan modusnya adalah 156,59. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ukuran penempatan data. Nah, di dalamnya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu ada kuartil data berkelompok nih. Rumus untuk menentukan kuartil data per kelompok itu ada QI sama dengan TB tepi bawah ditambah I per 4 pangkat N, yaitu artinya letak kelas kuartil dikali banyak data terus dikurang FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi pada kuartil nih. Nah, lanjut. Yang pertama itu kita akan menghitung kelas kuartil pertama. Jadi itu langsung saja kita tulis 1/4 dikali N. Nah, N-nya itu kan banyak data. Nah, sudah diketahui nih di sini banyak datanya itu 50. Jadi 1/4 dikali 50 akan menghasilkan 12,5. Gimana cara hasil dari 12,5-nya itu yaitu kayak 50 dikali 1 baru dibagi 4, maka akan menghasilkan 12,5. Nah, angka 12,5 ini memuat pada frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 24 yang ada di kelas 153 sampai 157. Maka letak kelas kuartil pertama yaitu 153 sampai 157. Nah, lanjut nih, kita akan menghitung tepi bawahnya. Kenapa bisa hasilnya 152,5?
yaitu kita akan menggunakan rumus. Cara menghitung tepi bawah yaitu 153 dikurang 0,5, maka akan menghasilkan 152,5. Lanjut, di sini itu ada frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kenapa bisa 10? Karena kita lihat nih di tabelnya. Ini kelas kuartil pertama yaitu 153 sampai 157. Kan di sini kuartil pertamanya di sini nih. Nah, kan yang dicarikan FK itu kan frekuensi kumulatif kelas kuartil sebelumnya nih. Maka sebelum kuartil pertama yaitu ini 10. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 10. Nah, lanjut. Di sini itu FK-nya itu 14. Artinya frekuensi pada kelasnya itu 14. Kita bisa lihat di sini nih. Frekuensi pada kelas kuartil pertamanya itu emang 14. Nah, lanjut kita akan menghitung seluruhnya nih. Jadi kita akan tulis pertama, kuartil pertama itu sama dengan 152,5 ditambah 12,5 dikurang 10 per 14 dikali 5. Nah, selanjutnya kita akan nulis juga di bawahnya 152,5 ditambah, ini kenapa bisa dapat hasil segini itu dari ini 12,5 dikurang 10 dibagi 14, maka hasilnya 2,5 per 14. Kita masukin di sini 5-nya ke dalam kurung, jadi dikali 5 sama dengan, tulis lagi 152,5 ditambah, ini kenapa bisa hasil segini tuh dari hasil kalau saya tuh ngitungnya kayak gini, 2,5 dikali 5 baru dibagi 14, maka hasilnya 0,892. Nah, maka hasilnya 152,5 ditambah 0,892 adalah 153,392. Maka ini udah dibulatin ke bawah jadi 153,39. Nah, selanjutnya ada kuartil kedua. Nah, di sini langsung saja kita masukkan kayak 2/4 dikali 50, maka hasilnya 100/4. Nah, 100/4 ini dibagi nih, jadi hasilnya 25. Nah, kelas 158 sampai 162 frekuensinya sama dengan 36. Nih, kita bisa lihat di sini nih. Kuartil kedua itu frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 36. Nah, lanjut kita akan menentukan TB yaitu tepi bawah. Nah, tepi bawah ini caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 158 dikurang 0,5, maka hasilnya 157,5. Nah, selanjutnya yaitu ada frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kan sebelumnya FK-nya di sini 36 nih. Kenapa bisa 24? Karena kan yang dicari kan kumulatif sebelum kelas kuartil. Maka kita bisa lihat di tabel ini. Jadi kan ini kuartil kedua nih, frekuensinya 36. Nah, maka yang dicari itu sebelum ke kuartil kedua. Nah, maka frekuensi kumulatif kuartil sebelum kelasnya itu jadi 24 nih. Kita bisa lihat di sini 24. Nah, untuk frekuensi pada kelas kuartil tuh tetap ya, jadi 12. Nah, lanjut kita akan menghitung keseluruhannya. Jadi Q2 itu sama dengan 157,5 ditambah 25 dikurang 24 per 12 dikali 5. Maka hasilnya 157,5 ditambah 25 dikurang 24 kan hasilnya 1. Nah, jadi 1/12 dikali 5. Maka akan menghasilkan 157,5 ditambah 0,416 ini dari 5 dikali 1 baru dibagi 12, maka hasilnya 0,416. Selanjutnya ini ditambah nih 157,5 ditambah
0,416 hasilnya 157,916. Maka sudah dibulatkan ke bawah, hasilnya itu 157,92. Nah, selanjutnya ada kelas kuartil ketiga. Nah, jadi langsung aja buat kelas kuartil ketiganya itu yaitu 3/4 dikali 50, maka hasilnya 150/4. Nah, 150/4 ini dibagi, maka hasilnya 37,5. Nah, untuk kelas 163 sampai 167 frekuensi kumulatifnya ini kan 46 nih. Kita bisa lihat di tabel nih, untuk kuartil ketiganya itu kan frekuensi kumulatifnya kan 46. Nah, maka kita akan menentukan nih TB tepi bawahnya. Sama caranya, yaitu 163 dikurang 0,5, maka hasilnya 162,5. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya kenapa bisa 36 tuh karena kan di sini kan kita nentuinnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, makanya kita bisa di tabel nih di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil untuk yang kelas kuartil ketiganya kan 46. Nah, kan yang dicari sebelumnya nih. Maka sebelumnya itu ini 36 nih. Jadi maka di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya tuh jadi 36 nih. Nah, untuk frekuensi pada kelas kuartilnya itu tetap 10 ya, nggak berubah. Terus kita akan menghitung semuanya di sini nih. Jadi Q3 sama dengan 162,5 ditambah 3,15 dikurang 36/10 dikali 5. Selanjutnya bawahnya 162,5 ditambah, ini kenapa bisa 1,5/10, itu hasil dari 37,5 dikurang 36, maka hasilnya 1,5/10 dikali 5. Karena ini bisa dibagi ya, jadi kita coret aja, maka hasilnya ini dibagi 5 ya, jadi hasilnya 1, di sini 2. Jadi kita ngitungnya 1,5 dibagi 2, maka hasilnya 0,75. Jadi ini kita tetap maksudnya kita tulis lagi di bawahnya 162,5 ditambah 0,75, maka hasilnya 163,25. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencari kuartil, maka yang selanjutnya kita cari adalah desil. Rumusnya yaitu DI sama dengan TBDI, yang artinya tepi bawah desil ditambah DI per 10 kali N, yang artinya desil per 10 dikali N itu banyak data, dikurang FKDI artinya frekuensi kumulatif kelas sebelum desil, per FDI artinya frekuensi desil. Nah, selanjutnya kita akan mencari D8 nih. Nah, letak kelas desil 8, langsung saja kita tulis 8/10 dikali 50. Nah, 50 nya itu adalah N, yang artinya banyak data, maka memperoleh hasil 8 kali 5 sama dengan 40. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa 8 kali 5 sama dengan 40? Karena kita lihat di sini nih, 10 sama 50 tuh kita bisa coret, kita bisa bagi sama dengan, bisa bagi 10 nih, jadi hasilnya 5. Jadi langsung saja kayak 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, terus kelas 163 sampai 167 frekuensi kumulatifnya tuh 46. Kita bisa lihat di sini kelas 163 sampai 167 itu frekuensi kumulatifnya tuh 46 kan. Nah, lanjut kita akan menentukan TB desil 8, tepi bawah desil 8. Jadi untuk menentukan tepi bawah rumusnya tetap sama ya, yaitu 163 dikurang 0,5 maka menghasilkan 162,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas sebelum desilnya itu kenapa bisa 36? Padahal di sininya
46 itu karena kita lihat lagi kan di tabelnya, karena tuh kenapa bisa 36, karena kan yang disuruh kan frekuensi sebelum kelas kan, yang artinya sebelum desil 8, maka ini jawabannya 36 nih, karena sebelum kan. Nah lanjut, frekuensi kelas desil 8 sama dengan 10 tuh tetap ya, tidak berubah. Kita bisa lihat di sini nih, D8 nih, desil 8 tuh tetap 10 ya frekuensinya. Terus lanjut, kita akan menghitung semuanya. Jadi kita masukkan, kita tulis di sini D8 sama dengan 162,5 ditambah 40 di. Nah, setelah kita mencari kuartil, desil, nah sekarang terakhir kita mencari persentil. Rumusnya yaitu PI sama dengan TBPI, yang artinya tepi bawah persentil, ditambah 1/100 kali N. N-nya itu artinya banyak data, dikurang FKPI yang artinya frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil, per FPI, frekuensi kelas persentil. Nah, kita akan mencari P18 nih. Nah, letak kelas persentil 18, langsung saja kita tulis 18/100 dikali 50 sama dengan 18 dikali 5/10. Kenapa bisa kayak gini? Karena 100 sama 50 nih kita bisa coret nih nolnya. Kita coret 1, jadi hasilnya kan 10 sama 5. Jadi kita tulis lagi di bawahnya 18 dikali 5/10 sama dengan 90/10. Nah, ini kita bisa bagi 10, maka hasilnya 9. Nah, jadi kelas 148 sampai 152 memiliki frekuensi kumulatifnya 10. Kita bisa lihat di tabelnya nih. Nah, kita bisa lihat di tabelnya, yaitu di sini 148 sampai 152 nih. Nah, nih frekuensi kumulatifnya kan 10 kan. Nah, jadi kita akan menentukan TB, yaitu tepi bawahnya, rumusnya sama, 148 dikurang 0,5, maka hasilnya 147,5. Nah, lanjut kita akan menentukan FK P18, yaitu frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil 18. Kenapa bisa 5? Kita lihat lagi di tabel. Karena kan kita disuruhnya sebelum kelas kan, maka kita disuruhnya mencari sebelum kelas persentil 18, maka ini 5. Karena kan ini persentil 18 nih. Nah, balik lagi. Terus kita cari FP18, frekuensi kelas persentil 18 itu 5 ya, tetap 5, nggak berubah. Terus lanjut, P18 sama dengan 147,5 ditambah 9 dikurang 5/5 dikali 5. Terus kita tulis lagi bawahnya 147,5 ditambah ini kenapa bisa senada dari sini? Mari kita lihat yang di sini dulu nih. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 5-nya tetap jadi 4/5 dikali 5. Nah, 5 kan bisa dicoret nih, sama-sama bagi 5. Jadi 5-nya istilahnya udah habis gitu lah ya. Terus di sini tulis lagi bawahnya 147,5 ditambah 4, karena sisanya tinggal 4 nih yang di atas. Maka menghasilkan 151,5. Jadi didapatkan nilai dari kuartil 1 sama dengan 153,39, kuartil 2 sama dengan 157,92, kuartil 3 sama dengan 163,25, desil 8 sama dengan 164,5, persentil 18 sama dengan 151,5. Ukuran penyebaran data. A. Jangkauan antar kuartil, simbolnya H. Rumusnya H sama dengan Q3. Q3 itu artinya
kuartil 3 dikurangi kuartil 1 atau Q1. Jadi di sini kuartil 3-nya ada 163,25 dikurangi Q1-nya 153,39. Nah, 163,25 dikurangi 153,39 hasilnya 9,86. Yang B simpangan kuartil atau simbolnya QD. Rumusnya 1/2 dikali kuartil 3 atau Q3 dikurangi kuartil 1 atau Q1. Nah, di sini kuartil 3 dikurangi kuartil 1-nya kita kan udah dapat nih yang 9,86. Nah, tinggal masukin ini aja. 1/2 dikali 9,86 hasilnya 4,93. Simpangan rata-rata data berkelompok. Rumusnya banyaknya dari FI. FI itu frekuensi data ke I dikali XI. XI itu nilai tengah kelas ke I dikurangi X bar. X bar itu maksudnya rata-rata ya, dibagi total dari frekuensi. Nah, kita menentukan dulu XI dikurangi X bar atau rata-rata. Nah, di sini ada 145 dikurangi 158,1. Nah, 145 ini didapat dari nilai tengah. Nilai tengahnya ini 145. Nah, dikurangi 158. 158 ini rata-rata ya. Sama dengan min 13,1. Lanjut kelas kedua, 150 dikurangi 158,1 sama dengan min 8,1. Lanjut kelas ketiga, 155 dikurangi 158,1 sama dengan min 3,1. Lanjut kelas keempat, 160 dikurangi 158,1 hasilnya 1,9. Lanjut kelas kelima, 165 dikurangi 158,1 hasilnya 6,9. Lanjut kelas ke-6, 170 dikurangi 158,1 sama dengan 11,9. Lanjut kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7, 175 dikurangi 158,1 hasilnya 16,9. Nah, sekarang kita menentukan FI. FI itu frekuensi data ke I dikali XI. XI itu nilai data tengah ke I dikurangi X bar. X bar itu rata-rata. Nah, di sini FI-nya 5 dikali Nah, setelah kita menentukan XI dikurangi X bar atau nilai data tengah kelas dikurangi rata-rata, sekarang kita mengalihkan FI-nya. FI itu frekuensi data ke I. Nah, kelas pertama itu frekuensinya 5 dikali min 13,1 sama hasilnya 65,5. Kelas kedua 5 dikali min 8,1 hasilnya 40,5. Lanjut kelas ketiga itu frekuensinya 14 dikali negatif 3,1 hasilnya 43,4. Lanjut kelas keempat itu 12 kali 1,9
hasilnya 22,8. Lanjut kelas ke-5, 10 kali 6,9 hasilnya 69. Kelas ke-6, 2 dikali 11,9 hasilnya 23,8. Lanjut kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7, 2 kali 16,9 hasilnya 33,8. Nah, dari semua kita udah dapet nih nilainya. Sekarang kita jumlahin dari atas sampai ke bawah. 65,5 ditambah 40,5 ditambah 43,4 ditambah 22,8 ditambah 69 ditambah 23,8 ditambah 33,8 hasilnya 298,8. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Ini kan kita udah dapat 298,8 dibagi total frekuensi. Nah, total frekuensinya itu 50. 298,8 dibagi 50 hasilnya 5,976 atau dibulatkan 5,9816. Simpangan baku data berkelompok. Rumusnya akar dari jumlah FI atau banyaknya data dikali XI dikurangi X bar, lalu dikuadratin dibagi banyaknya data. Nah, kita menentukan dulu XI dikurangi X bar lalu dikuadratin. Nah, ini kita udah dapat hasilnya dari hasil 145 dikurangi 158,1, hasilnya negatif 13,1. Nah, lalu kita kuadratin, negatif 13,1 pangkat 2 sama dengan 171,61. Nah, kelas kedua ini negatif 8,1 lalu dikuadratin sama dengan 65,61. Kelas ketiga negatif 3,1 pangkat 2 hasilnya 9,61. Kelas keempat 1,9 pangkat 2 hasilnya 3,61. Kelas keempat kelas kelima 6,9 dipangkatkan 2 sama dengan 47,61. Kelas ke-6 11,9 dipangkatkan 2 hasilnya 141,61. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7 16,9 dipangkatkan 2 hasilnya 286,61. Nah, setelah kita mencari nilainya, kita hitung FI itu frekuensi data ke I dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, di sini kita udah mencari XI dikurangi X bar lalu dipangkatkan 2. FI-nya ini 5 dikali 171,61 hasilnya 858,05. Kelas kedua 5 dikali 65,61 hasilnya 328,05. Kelas ketiga 14 dikali 9,61 hasilnya 134,54. Kelas keempat 12 dikali 3,61 hasilnya 43,32. Kelas kelima 10 dikali
47,61, hasilnya 476,1. Kelas ke-6, 2 dikali 141,61, hasilnya 283,22. Dan yang terakhir kelas ke-7 itu 2 dikali 286,61, hasilnya 572,2. Nah, setelah kita mencari hasilnya itu kita jumlahkan 858,05 ditambah 328,05 ditambah 134,54 ditambah 43,32 ditambah 476,1 ditambah 283,22 ditambah 572,2. Hasilnya 2695,48. Nah, setelah kita mencari total dari total FI atau banyaknya data, setelah kita mencari ini, kita masukkan 2695,48 dibagi 50. 50 ini banyaknya data. Hasilnya akar dari 53,9096. Akar dari 53,9096 hasilnya 7,3423157111, atau bisa juga dibulatkan ke bawah 7,34. Selesai sudah penjelasan kami untuk materi statistika. Semoga bermanfaat untuk yang menonton ya. Kami tutup dengan mengucap terima kasih dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.